Di mana fitnahnya? Kalau memang saudara Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada publik asli, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa masih ngotot itu ijazah palsu, baru dianggap fitnah. Kalau Pak Jokowi merasa dicemarkan, nggak apa-apa, silakan lapor, karena itu hak. Baik fitnah atau tidak, namanya dicemarkan, dia punya hak. Baik sebenarnya ijazahnya bodong pun dia merasa tercemar, nggak ada masalah. Dia lapor, nanti akan kita buktikan di pengadilan apakah ijazah itu benar-benar bodong atau sejatinya sudah sejak dulu bodong. Kan paling itu pilihannya, benar-benar palsu atau sebenarnya baru diketahui palsu begitu. Benar tidak? Nah, jadi ini nggak ada masalah buat kami. Wong nggak bisa ditahan, walaupun kami tegaskan ini bukan pencemaran. Lah wong, ini pendapat ada dasarnya. Di mana pencemarannya? Ini pendapat ada dasar hukumnya, ada dasar keahliannya. Kok dianggap pencemaran? Kalau seluruh pendapat dianggap pencemaran, fitnah dan seterusnya, hapus saja pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Udah 311, ini fitnah. Ini 4 tahun, nggak ada masalah juga, di bawah 5 tahun nggak bisa untuk nahan. Walaupun kami juga mempertanyakan di mana fitnahnya. Kalau memang saudara Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada publik asli, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa masih ngotot itu ijazah palsu, baru dianggap fitnah. Lalu selama ini saudara Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sementara hasil kajian forensik digital, telematika, dan analisis seluruh rakyat, ya kan, itu tidak ada yang kemudian punya kesimpulan ijazah itu benar. Mayoritas menyatakan ini memang barang bermasalah gitu. Lagi pula kalau ini dianggap fitnah pencemaran, ini aparat penegak hukum juga tebang pilih tebang. Baik di kasus pasal 160-nya tadi, juga di kasus ini Pak Jokowi juga pilih tebang pilih. Kenapa? Karena Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami. Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret. Karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi senang banget tuh pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak ada urusan pun ditarik-tarik. Oh, ini turut serta perbantuan. Tapi dalam perkara ijazah palsu ini kenapa dipilih hanya 4 orang? Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh? Bikin aja LP seluruh polisi di seluruh Indonesia, kan bagus. Perkarakan saja seluruh rakyat Indonesia, kan bagus. Padahal ada cara lain yang elegan, tunjukin aja ijazah aslinya. Selesai, kenapa harus begini gitu loh? Jadi saya kira polisi dan saudara Jokowi ketika membuat laporan hanya kepada 4 orang, berarti dia menganggap hukum di negara kita itu tidak ada asas equality before the law. Seolah-olah ada perlakuan berbeda kepada 4 warga negara, yakni Rismond Hasyolan, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rizal Fadilah, sementara yang memberikan privilege, ya, perbedaan fasilitas kepada yang lainnya yang sama-sama mengatakan ijazah saudara Jokowi palsu. Karena itu saya minta kepada seluruh rakyat yang punya pandangan yang sama, mari kita katakan kita bersama Roy Suryo, kita bersama Rismond Hasyolan, kita bersama Dr. Tifa, kita bersama Rizal Fadilah. Karena apa yang disampaikan ya 4 klien kami ini adalah apa yang ada dalam benak dan suasana kebatinan mayoritas rakyat Indonesia kecuali pendukung Pak Jokowi. Selanjutnya, kalau kemudian ini dikaitkan dengan Undang-Undang ITE pasal 27A. Ini juga sama, ini terkait pencemaran, menyerang kehormatan di ranah ITE. Tapi kami juga nggak takut, kenapa? Karena ini maksimal cuma 2 tahun, nggak bisa untuk nahan. Jadi pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 2024 yang merupakan perubahan Undang-Undang kedua ya, 19 2000
16 junto Undang-Undang Nomor 11 2008. Ini kami nggak ada khawatir. Tapi lagi-lagi kenapa yang dijerat Undang-Undang ITE yang menyerang kehormatan Pak Jokowi hanya 4 orang, jutaan rakyat Indonesia yang lainnya kenapa dibiarkan? Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancam-ngancam warga negara? Mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum, seolah-olah ya dengan laporan kepada 4 ini, orang 4 ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf saya tegaskan, Rizmon Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas, tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizmon ya Hasyiholan Sianipar, Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi. Jangan testimoni. Kalau testimoni keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong. Seperti di kasus PN Surakarta, saksi-saksi yang dihadirkan untuk menjerat Gus Nur dan Bambang Tri ketahuan banyak bohong. Bahkan ada kepala SD Tirtoyoso, itu dia sudah non muslim tapi masih mengaku muslim, bohong. Kemudian ada juga yang menyatakan Jokowi itu pinter ya, ranking 1 terus. Ternyata enggak ranking 1 terus, bahkan mungkin bisa jadi enggak ranking 1. Ini kan bohong-bohong. Makanya basis daripada pembuktian kasus ijazah palsu ini adalah teknologi, bukan testimoni. Nah, yang kami khawatirkan adalah ini, penyidik ngikuti kemauan saudara Jokowi selaku pelapor. Kenapa? Penyidik memaksakan menyelundupkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu, semata-mata hanya dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kenapa? Karena ancamannya 8 tahun. Ini nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu nih. Saya bacakan ya. Pasal 32 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nggak ada kaitannya. Dr. Rizmon itu menganalisa font, bukan mengubah font. Dr. Rizmon itu menganalisa spesimen tanda tangan, bukan mengubah tanda tanganannya. Dr. Rizmon itu menganalisa pejabatnya, namanya dari Ahmad Sumitro menjadi Ahmad Soemitro, nggak pernah dikotak-kotik itu. Loh, kenapa muncul pasal 32? Dari mana ini pasal 32 muncul? Ini yang namanya penyelundupan hukum dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kami tidak terima. Dan seluruh rakyat jangan mau dibodoh-bodohi. Karena pasal 32 Undang-Undang ITE yang disampaikan kuasa hukum saudara Jokowi saat membuat LP itu tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu. Kalau gitu biar bisa ditahan, pakai aja Pak Polisi, pakai saja pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kenapa? Anggap saja ini sudah merugikan negara nih, 4 klien kami. Udah sekalian aja biar bisa ditahan kalau mau caranya begitu. Tapi kan kita tidak begitu. Kita ini mau bernegara dengan benar, berhukum dengan benar, menegakkan hukum dengan mengikuti proses dan prosedur hukum yang benar, mengikuti doktrin-doktrin hukum dan juga jurisprudensi yang sudah ada. Jangan bikin aturan sendiri. Oke, kalau dalam putusan MK nomor 90 itu membuat norma yang aneh yang membuat saudara Gibran Raka Buming Raka bisa nyalon wakil presiden dan terpilih, udah oke lah, itu silakan, udah terjadi. Tapi dalam kasus ini kami tidak terima. Jangan sampai ada penyelundupan hukum dengan motif untuk menahan tersangkanya, pasal 32. Kemudian yang kedua, pasal yang diselundupkan lagi, pasal 35. Pasal 35 pun sama, ini 12 tahun ancamannya. Karena di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat untuk menahan itu ada 2 syarat, syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, syarat objektif salah satunya adalah kasusnya itu minimum ancamannya 5 tahun penjara, dan ini sudah 12 tahun, berarti bisa ditahan gitu loh. Coba pasal 35 ini, dalam pasal 35 ini bahwa setiap orang yang melakukan penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data itu dianggap otentik, diancam pidana menjadi 12 tahun. Anggap saja ini memanipulasi data informasi elektronik. Nggak ada yang memanipulasi.
mengubah bentuk, mentransmisikan dan sebagainya. Nggak ada. Yang ada menganalisa font hurufnya kok Times News Roman, spesimen tanda tangan Pak Ahmad Sumitro kok beda dengan yang dimiliki anaknya di ijazahnya. Ahmad Sumitro kok namanya menjadi Ahmad Soemitro. Skripsinya kok masih bagus, spesimennya juga Times News Roman, kok nggak ada lembar pengesahan kosong begitu loh. Itu nggak ada yang mengubah bentuk, bentuknya cuma kayak gitu. Bentuknya bermasalah, dianalisa masalahnya sesuai kepakarannya. Nggak ada ini pasal 35, kok bisa dipaksain pasal 35 dilaporin? Kalau begitu kan jelas targetnya apa? Nahan. Karena dengan dimasukkan pasal 35 itu bisa dijadikan saran untuk menahan. Sekali lagi, jangan diulangi kasus kriminalisasi Gus Dur dan Bambang Tri. Ingat dulu Gus Dur dan Bambang Tri, ya kan? Itu juga sama membuat mubahalah tentang ijazah palsu Jokowi. Pasalnya dimasukin semua. Pertama dianggap menodai agama, 156A KUHP karena mubahalahnya digunakan seolah-olah untuk mengedarkan kebohongan. Kedua pasal HOA 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Seolah-olah ijazah palsu itu adalah kabar bohong, padahal ijazah aslinya nggak pernah datang ke pengadilan sampai putusan. Ketiga, baru digunakan pasal pukat harimau untuk menjerat para aktivis ya. Sampai sekarang juga sering digunakan. Jadi pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, ya ini dianggap menyebarkan kebencian dan perusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Cukuplah Gus Dur dan Bambang Tri yang jadi korban pasal-pasal karet seperti ini. Dan hari ini, mohon maaf, yang di Depok itu nggak ngerti hukum yang bikin laporan Depok. Nggak ada lagi pasal kabar bohong. Pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan pidana sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohonnya saat itu adalah Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Jadi nggak punya kekuatan hukum lagi ini. Kemudian pasal 28 ya ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Saudara Jokowi itu bukan agama. Walaupun mungkin pendukungnya sudah menganggap agama, mungkin Tuhan atau mungkin Nabi, terserah ya. Tapi yang jelas nomenklatur Jokowi itu bukan agama, bukan suku juga, bukan ras, bukan antar golongan. Ya nggak bisa. Kemudian dianggap ini syarat dari mana? Dan itu ada unsur-unsur lain yang melingkupi. Menyebarkan kebencian dan permusuhan, nggak ada kebenciannya. Tanyalah klien kami, Rismon, ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadil, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan. Mau menegakkan benang basah, memang susah nih benang basah. Ingin menegakkan kembali sejarah dengan benar, dengan mempertanyakan apakah benar kita rakyat Indonesia pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Mereka justru sedang berusaha membersihkan sejarah yang mau kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Saya kira itu penegasan dari saya selaku koordinator. Selanjutnya ada tim yang lain. Yang pertama kami persilahkan rekan kami Bu Kurnia Triroyani untuk menyampaikan pandangannya. Kami persilahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja mutlak dan absolut, pertama-tama dan di atas segala-galanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, ya, apapun juga peristiwa yang menjadi hikmah bagi kehidupan ini. Termasuk diantaranya pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam sebuah konferensi pers untuk keempat daripada klien kami, yaitu Dr. Roy Suryo MKes, kemudian Dr. Ing Risman Hasiholan Sianipar ST MT MN, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSc serta Rizal Fadilah SH. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sudah dijelaskan secara gamblang oleh rekan kami Advokat Ahmad Khosinuddin SH bahwa sebenarnya pelaporan-pelaporan tersebut diantaranya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya itu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa kunjungan kami, ya, bersama klien tersebut ke UGM yang diterima baik di UGM, serta juga ke Solo yang merupakan alamat daripada rumah Bapak Joko Widodo, Kutai Utara nomor 1. Dan semuanya terjadi dalam kondisi baik, ya.
Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya menyatakan pendapat di muka umum secara lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul itu adalah merupakan hak konstitusional. Sehingga akan sangat aneh dan jahat apabila hal tersebut dikriminalisasi. Terlebih, klien-klien kami tersebut adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Sehingga seperti yang dikatakan rekan Ahmad Qasiduddin tadi, di mana letak daripada fitnah serta pencemaran nama baiknya. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Dan sekali lagi, kami secara keseluruhan tim advokasi anti ijazah bodong selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia ini, menganggap ini sebagai sebuah blessing. Ya, inilah setelah perjuangan sedemikian lama, ya tentu saja bersama TPUA dari tahun 2022 merupakan rangkaian peristiwa penegakan keadilan dan kebenaran secara terus-menerus tanpa kenal lelah. Yang akhirnya sampailah kita di tahun 2025 ini dalam kondisi seperti yang kita lihat pada saat ini. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan Presiden 2 periode yaitu Joko Widodo. Mengapa kami katakan demikian? Karena ini akan semakin membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada lembaga kepolisian. Kami ini mengatakan, mari kita berjuang secara jujur karena kita ini sama-sama criminal justice system yang sama-sama merupakan para penegak hukum. Sudah waktunya berjalan dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Justru kami mengatakan, peristiwa tentang perkara yang diadukan seperti pencemaran nama baik dan fitnah ini bukan suatu hal yang prioritas karena TPUA sudah melakukan pelaporan ke Bareskrim sejak Desember 2024 dan sudah melakukan kelengkapan bukti-bukti hampir mencapai 14 bukti yang ini sama sekali boleh dikatakan kalau tidak karena desakan dari tim advokasi ini pelan-pelan baru mulai akan diselidiki. Jadi ini jangan basa-basi begitu. Silahkan lakukan suatu penyelidikan yang sangat menyeluruh dan mendetil terhadap saudara Joko Widodo yang dicurigai bahwa ijazahnya adalah palsu atau bodong dengan menerapkan suatu tindakan-tindakan yang pantas dan layak dalam hal penyelidikan seperti fungsi dan peran beliau sebagai dader atau plager serta siapa saja yang menjadi penyuruh atau down plager serta siapa saja yang menjadi penyertanya atau pembantunya yaitu media plager. Jadi ini silahkan untuk diusut secara tuntas. Saya kira sudah waktunya berbenah diri dan meletakkan hukum adalah sebagai panglima. Lebih daripada itu, tugas kami sebagai advokat tidak lebih dan tidak kurang sebagai penegak hukum, kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 16 di mana setiap advokat itu dalam melaksanakan tugasnya dengan itikat baik tidak bisa dipidana dan diperdatakan dalam maupun di luar daripada pengadilan. Dan ini diperkuat lagi dengan pasal 5 ayat 1 bahwa profesi sebagai pengacara adalah profesi yang mandiri dan bebas terlepas dari intervensi siapapun. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan kali ini harus berbeda harus berbeda. Tidak ada lagi orang yang senantiasa dengan kekuasaannya menjadikan negara ini sebagai mastad dan bukan restad. Sudahilah. Maaf kepada saudara Joko Widodo, pada saat menjadi presiden Anda menyusahkan rakyat dan setelah Anda menjadi rakyat Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ingin agar bangsa ini tercerahkan. Jangan lupa pencemaran nama baik serta fitnah adalah pasal-pasal yang digunakan untuk memberikan suatu pembungkaman kepada para penegak keadilan. Dan ini tidak lebih daripada chilling effect atau penyebaran rasa takut dan itu adalah bagian dari kejahatan. Kalau di pers itu mungkin masuk dalam kategori sebagaimana tindak pidana yang diatur pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 70 tahun 1999. Jadi demikian yang saya sampaikan. Marilah kita bangsa ini kapok
untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Di video ini kita akan melihat beberapa dari tanggapan netizen atau komentar yang mengatakan bahwa saya orang awan, tapi saya percaya 100% sama Roy Suryo dan Rismond dan Tifa. Betul apa yang dikatakan Ustadz Ahmad Kojiruddin. Masalah Jokowi sering membohongi rakyat. Indonesia butuh Kojiruddin, bukan butuh Jokowi koruptor uang rakyat. Betul sekali Bang Ahmad Kojiruddin. Bongkar semua kebusukan kepolisian. 90,90% rakyat Indonesia tidak percaya lagi dengan kepolisian. Yang setuju, tunjuk tangan. Hebat Bapak ini menguasai hukum yang disebut jelas. Selamat berjuang saudaraku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi orang-orang yang jujur. Bapak pengacara yang membela kebenaran ini ngomongnya jelas. Mantap, orang pintar dan berani. Namanya mantap. Memang masuk akal dari Pak Ahmad Joinuddin, tolong suarakan kebenaran demi bangsa kita, tidak gaduh. Betul sekali. Ahmad Kozimuddin, saya sebagai masyarakat bisa percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Alhamdulillah masih ada di Indonesia pengacara yang berani membela kebenaran dan menegakkan kebenaran. Kami bersaya Roy Rismond, DR Tifa, ijazah palsu. Penjelasan yang cerdas dan jelas, mantap. Tunjukkan saja yang aslinya agar semua orang tahu. Dari Gibran masuk Wapres dengan merubah konstitusi aja sudah kelihatan bagaimana Jokowi sebenarnya. Rakyat pasti bisa berpikir secara jernih. Kayak apa Jokowi yang sebenarnya? Dari itu saja rakyat sudah sangat paham otak asli Jokowi. Sangat betul, tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran nama baik. Jokowi sesegera mungkin menunjukkan ijazahnya ke publik. Itu saja kerepot. Itu saja kok repot. Mantap, sehat selalu. Yakin Allah beserta Anda. Amin. Jokowi udah nggak diperlukan lagi. Tok Markoto Bang Kosinudin, bongkar semuanya. Biar terang menerang, rakyat semua tahu. Mantap Ahmad Kosimudin. Negara ini bukan punya Jokowi. Jokowi itu yang menang. Gaji rakyat, jangan sombong, jangan angkuh. Jokowi itu sekarang udah jadi rakyat biasa. Jangan sok berkuasa. Ini negara demokrasi. Ini negara hukum. Bukan negara komunis. Selesaikan kasus persoalan ijazah UGM palsu. Jokowi secara hukum bukan otoritas. Semua tunduk pada panglima, yaitu hukum sebagai panglima. Teruskan perjuangan menegakkan keadilan dan membongkar kebohongan. Ijazah harus ditunjukkan masyarakat supaya gak gaduh. Biar masyarakat puas. Rakyat yang berakal sehat yakin bahwa ijazah yang bermasalah sekarang ini bukan milik Jokowi. Polisi, penyidik, dan hakim sudah ditutup akan sehatnya. Benar sekali, 3/4 rakyat Indonesia tidak suka Jokowi, cuman bisa gak berbuat. AQ termasuk menyatakan ijazah Jokowi palsu, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Kita bersama DR Suryo dan keempatnya. Dengan ijazah, dengan izin, Allah semua akan terungkap. Semangat Pak. Amin. Mantap. Ini baru orang Indonesia, Nusantara asli, bela negara dan rakyat Indonesia.
Saya yakin kelak ke depannya Indonesia maju jaya, Indonesia emas, dan rakyat sejahtera. Allah bersama kita. Betul sekali apa yang dikatakan. Betul sekali apa yang Bapak katakan. Semoga segera kelar masalah ini. Sebagai orang awan, saya kok bosan gimana Pak Jokowi kok lama-lama jadi seperti ini. Karena gagasannya